Halo, selamat datang di Posisi Podcast santai sekali yang cocok banget buat nemenin hari-hari lo. Bersama gue Fulki sebagai host kalian. Halo semuanya, balik lagi di Posisi Podcast santai sekali episode yang gak tau ini episode berapa. Udah lama banget nih kita gak ngobrol-ngobrol lagi, udah gak bincang-bincang. Sempat vakum sih. Sempat berhenti upload beberapa bulan channel ini karena emang gue ada beberapa kegiatan dan emang belum ada kesempatan untuk melakukan podcast ini. Dan seperti pertama-tama gue mau nanya dulu gimana kabar kalian di tengah pandemi yang sedang melanda negeri kita ini. Semoga kalian baik-baik saja, semoga kalian sehat-sehat selalu. Gue pengen ngasih tahu untuk podcast yang sekarang gue melakukannya nggak monolog tapi dialog bersama dengan adik gue, Vulkan. Dia ini bintang tamu. Loh, sama bintang tamu lu. Oh iya, bintang tamu. Sembarangan Anda. Nah, nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa ngomong kasar. Nggak apa Di sini. kasar. Kan nggak jelas gitu, bacotnya nggak jelas gitu. Mohon dimaafkan ya. Gitu. Nora dia nggak pernah diajak podcast ini. Podcast seru. Maaf tadi ada notifikasi masuk, gua silent dulu HP gua. Oke. Nah, dan jadi gini, pembahasan kali ini lebih bukan mau ngebahas kayak corona gimana cara, kan kalau orang-orang ngomonginnya gimana self quarantine, apa yang dilakukan ketika quarantine. Nah, itu ntar dulu. Gue pengen ngobrolin sama sesuatu yang lebih seru nih, karena di sini gue ngeliat di tengah pandemi corona yang sekarang lagi terjadi, ternyata ada sedikit konflik yang mungkin tidak muncul di permukaan. Konfliknya tuh di bawah-bawah aja gitu, konflik kecil sih, cuma menurut gue seru untuk dibahas. Yaitu gini, ada golongan orang yang mengatakan bahwa corona ini adalah vaksin bagi bumi gitu. Jadi corona ini ada untuk artinya kayak corona ini menyehatkan bumi gitu. Lebih ke masalah pemikiran aja ya. Iya, ini ngobrolin masalah pemikiran. Tapi emang pemikiran tuh penting kayaknya ya. Maksudnya salah ada perkataan juga kan, pemikiran tuh awal dari perbuatan. Jadi kalau pemikiran salah, perbuatan salah juga. Nah, iya itu dia. Nah, dan golongan yang kedua adalah yang menentang tersebut, yang mengatakan bahwa enggak, corona itu bukan vaksin bagi bumi, apalah segala macam. Pokoknya mereka menentang dan menganggap bahwa orang-orang yang beranggapan seperti itu adalah orang-orang yang mempunyai nilai empati rendah terhadap kemanusiaan. Gitu. Intinya itulah, ada banyak problematika tentang hal tersebut. Nah, sekarang pertama gue mau nanya dulu nih sama bintang tamu kita. Bintang tamu dari Jawa Timur yang harusnya di Jawa Timur sekarang gue usir nih bentar lagi. Itu Vulkan, gimana? Abang mau nanya, kalau kamu itu lebih ke mana dalam dua perspektif akan hal tersebut? Soalnya sebelumnya sini saya lurusin dulu untuk latar belakang, karena menurut saya latar belakang itu penting bagi pemikiran. Nah, kalau orang punya latar belakang apa, itu membawa pemikiran dia ke apa. Contohnya anak ustadz ya, pemikiran ke ustadz-ustadzan. Nah, saya latar belakangnya dari pondok, maka mungkin ini bakal ada berhubungan sedikit lah sama ke Islaman mungkin. Dengan keagamaan ya. Dengan keagamaan. Oke. Nah, pertama untuk lebih pandangannya kemana, ya saya menurut saya itu yang lebih benar pemikirannya tuh yang lebih ke kemanusiaan tadi. Kan tadi dijelasin bahwa corona nih yang pertama bilang bahwa sebagai vaksin bumi, artinya corona sendiri itu yang ngebunuh manusia sebenarnya itu nggak sepenuhnya sebuah hal yang buruk gitu. Artinya ada sisi baik lain yang diberikan oleh si corona ini. Dan itu saya sangat nggak setuju untuk yang itu ya. Kalau memang pendapatnya hanya seperti itu, hanya corona ini punya sisi baik dalam pembunuhan manusia. Dalam pembunuhan manusia itu yang paling gak setuju. Karena kalau misalnya mau bawa ayat Quran,
saya lupa ayatnya, yang jelas ada ayat Quran yang ngejelasin bahwa membunuh satu manusia itu ibarat ngebunuh banyak orang. Iya, Apalagi paham. jadi artinya gini, menurut saya Islam itu sendiri, agama itu sendiri sangat eh, ini banget ya, ngambil perhatian masalah kematian, masalah nyawa itu bener-bener tinggi. Makanya saya kurang setuju di situ. Dan untuk yang bahwa corona itu eh sebagai apa? Seakan-akan kan kalau pendapat kedua nih, gambarannya corona itu sebagai pembunuh massal gitu. Pembunuh massal artinya ya corona nyebabin matian, dan itu sebuah hal apa? Ibarat senjata pembunuh massal lah. Hmm. Artinya banyak yang mati gara-gara hal itu. Nah, itu juga nanti sedikit masalah tentang itu mungkin itu ngebawa persepsi orang ke bahwa corona nih sebenarnya senjata gitu. Padahal corona sendiri asalnya kita masih nggak ada yang tahu kan. Ada yang bilang dari A Iya. dari simpang siur, itu masalah lain lagi. Iya, oke. Nah, tapi gini, kalau gua termasuk sebetulnya orang yang ke golongan pertama. Jadi gua mengatakan bahwa emang corona itu adalah vaksin bagi bumi. Corona itu adalah apa namanya? Corona sebagai obat bagi bumi itu bukan omong kosong. Ini bukan settingan kan, muka lu settingan banget. Enggak. Anak Enggak, dajal. enggak, tapi enggak beneran, Cok. Enggak ini, sumpah. Enggak settingan kan? Enggak settingan. Enggak, Serius, coba. ini bukan settingan. Beneran. Enggak. Lah orang emang Enggak. gue sebelum ngajak lu ngomong podcast ada nanti pokoknya gini kan Enggak, kagak. Enggak kan? Nah, itu Tuh. biasa. Gue aja ngomong kadang-kadang nggak jelas, mana. Nah, gitu. Jadi kalau gue termasuk yang ke sana karena gini. Pertama, poin yang perlu digarisbawahi adalah ketika orang-orang ini gini. Jadi gue mendapatkan persepsi tersebut karena ada diskusi dengan seorang kawan waktu itu. Nah, dari diskusi bersama seorang kawan itu dan mendapatkan persepsi tersebut, poin yang digarisbawahi dari omongan yang lu tadi ngomong adalah ketika kita mengatakan corona sebagai vaksin bagi bumi, bukan yang digarisbawahi itu, bukan kematian massalnya. Artinya bukan kematian orang-orangnya. Kalau emang kita merasa senang atau merasa it's okay ada corona, orang banyak yang mati, kita akan menentang yang namanya quarantine, self quarantine itu mendingan orang keluar aja biar lebih banyak yang mati, biar lebih sedikit, bumi lebih indah kan gitu. Tapi kan kita enggak, kita tetap menyuarakan untuk tetap di rumah aja. Cuma kita juga ngasih tahu kalau misalnya nih loh, gara-gara corona bumi kita lebih sehat itu. Buktinya ada gitu. Artinya Jakarta pun lebih cerah. Biasanya Gunung Salak itu nggak kelihatan dari dari tol lingkar luar, tapi sekarang udah bisa kelihatan dari tol lingkar luar. Itu maksudnya kayak ada hal-hal tingkat polusi udara di Jakarta pun turun drastis gitu loh. Maksudnya datanya ada. Nah, sebetulnya yang mau kita sampaikan dari persepsi itu adalah bahwa uh, kita ini sebagai manusia sebetulnya apa ya? Gini, yang mau disampaikan adalah kita sebagai manusia jangan melihat sesuatu ketika kita dikasih keburukan, brak, kita anggap itu semuanya buruk. Ini buruk, ini musibah, jelek segala macam gitu. Kita mau kasih tahu bahwa ada sisi baik di sini gitu loh. Sisi baiknya adalah yaitu tadi, lihat dong kita polusi makin berkurang segala macam. Artinya kita mau menyuarakan juga di sini bahwa setelah selesainya corona ini bisa nggak lu tetap bisa menjaga kayak gini gitu loh. Bisa menjaga kebersihan ini, bisa nggak buang sampah sembarangan, bisa artinya gitu, bisa menjaga kali-kali jadi nggak banyak sampah, bisa menjaga polusi di udara nggak sampai membludak, nggak sampai jadi polusi udara tertinggi kedua di dunia, gitu loh. Artinya di sini ketika kita mengatakan hal tersebut bukan berarti kita menyetujui bahwa corona ini adalah senjata mematikan, senjata pembunuh massal yang kita bahwa udah nggak apa-apa orang-orang banyak yang mati gitu. Kalau emang kita punya pemikiran tersebut ya itu tadi, ya kita nggak akan menyuarakan self quarantine gitu. Artinya ya udah biarin aja orang keluar gitu, biar pada mati aja semua. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gini dah. Ya emang berarti dari yang gue dapet tadi, garis bawahnya tuh di kalau ada keburukan ambil kebaikannya. Nah, sekarang pertanyaan gini.
iya ambil kebaikannya. Terus apa yang menyebabkan bumi ini bisa lebih sehat karena corona? Apa yang menyebabkan itu? Sebabnya? Pertanyaannya itu sekarang. Sebabnya apa coba? Sebabnya? Ya Sebabnya. sebabnya apa ya? Karena Manusia banyak mati. manusia mengurangi aktivitasnya. Paham nggak? Artinya kenapa bumi ini bisa jadi itu kan dilihat gitu. Maksudnya kayak kalau kita ngelihat berita yang ada disiarkan di seluruh dunia kayak di Itali dan segala macam itu sampai ada apa namanya ikan lumba-lumba, ikan paus sudah mulai ke pinggir-pinggir apa pelabuhan-pelabuhan mereka lagi, mulai kelihatan lagi. Itu artinya dengan diadakannya lockdown, self quarantine, apa artinya mereka menutup diri massal untuk keluar, itu bumi ini secara tidak langsung kalau kita lihat mereka berubah menjadi apa ya? Alam kita ini menjadi sedikit lebih baik gitu loh. Artinya mereka menjadi sedikit lebih baik, polusi udara berkurang, polusi air berkurang, gitu. Hewan-hewan mulai pada berkumpul lagi mulai timbul-timbul kelihatan di permukaan, hewan-hewan yang biasanya nggak pernah kelihatan kayak gitu. Nah, artinya gini loh, apa kalau ditanya penyebabnya, penyebab yang namanya bisanya sehat lagi itu bukan dari apa namanya bukan dari yang namanya kematian orang yang massal itu, tapi ke penggunaan apa ya penggunaan hak-hak manusia ini terhadap alam gitu. Artinya kayak kita kan sekarang masih banyak banget apa namanya kita bawa mobil misalnya, kayak kita padahal sendiri nggak bawa orang banyak tapi kita bawa mobil. Sorry tadi ya ada sedikit gangguan, ada yang nelpon itu. Jadi oke. Sampai mana tadi? Sampai mana? Di sini aja. Di copyright nih, enggak. Jadi tadi sampai penyumbannya. Nah, maksud gue di sini tuh kayak gini loh. Ketika emang kita apa namanya? Ya itu tadi, kita menggunakan hak-hak alam ini secara sesuai lebih baik. Kayak kita misalnya mau pergi, kita sendiri nih. Nggak sama siapa-siapa, kita mau sendiri. Ya, cobalah untuk menggunakan kendaraan umum atau enggak motor untuk mengurangi yang namanya polusi udara gitu. Dan cobalah kita untuk ketika membuang sampah ya kita membuang sampah pada tempatnya, nggak asal sembarangan buang sampah. Dan terus ketika kita apa namanya kayak nyuci baju segala macam, jangan kita buang bekas air cuciannya ke kali atau ke sungai kayak gitu. Itu akan mengotori dan mencemarkan air gitu. Maksudnya kita harus bisa lebih bijak gitu loh. Maksudnya di sini itu adalah lihat nih, ketika orang-orang tidak melakukan aktivitas, alam jadi lebih baik gitu loh. Artinya ketika nanti lu semua udah bisa melakukan aktivitas seperti semula, coba lakukan dengan lebih bijak agar alam ini tidak nggak jadi makin buruk gitu. Maksudnya di situ. Cuma gini, dari poin soal apa yang nyebabin bumi sembuh itu, gue masih dapetin agak kejanggalan. Kejanggalan tuh gini. Kan tadi yang dibahas tuh yang paling zohirnya apa? Paling terlihat. Paling nampak. Yang menyembuhkan bumi itu karena manusia nih mengurangi aktivitasnya. Jelas kan? Iya kan? Mengurangi aktivitas apapun dah. Semua manusia itu mengurangi aktivitasnya. Dan itu juga terbukti kalau dilihat dari neraca ekonominya turun semua. Soalnya emang aktivitas manusia tuh turun. Nah, sekarang pertanyaannya, nanti setelah ini semua selesai, mau apakah bumi bakal tetap sakit lagi? Sebagaimanapun kita nanti mau memberikan hak-hak alam yang kayak abang bilang tadi. Pasti bumi akan menjadi lebih ini lagi gitu. Artinya kita nggak bisa. Soalnya gini ntar. Soalnya sekarang aja yang membuat bumi sehat tuh bukan kita mengurangi hak kita terhadap alam, bukan itu kan. Tapi kita nih harus benar-benar
tutup dulu kegiatannya, bukan kegiatan kita dikurangi tapi ditutup baru bisa. Nah, pertanyaannya apakah kalau cuma dikurangi itu istilahnya dibatasi aja itu bisa gitu loh. Nah, ini dia poinnya di sini. Artinya kayak gini loh. Ketika misalnya kita beraktivitas seperti semula, kita nggak ditutup beraktivitas seperti semula, banyak aktivitas kegiatan-kegiatan buruk kita yang kita terapkan kepada alam kita ini menjadi mereka lebih kotor, lebih buruk, lebih jelek. Nah, dimaksudkan di sini adalah di sini gak dibilang bahwa misalnya nih sekarang alam ini udah ibaratnya dapat nilai A lah dengan kuarantin ini dapat nilai A. Terus nanti ketika mulai beraktivitas lagi dan orang-orang sudah mencoba untuk lebih baik lagi, untuk lebih bijak lagi dalam apa namanya memberikan hak-hak mereka terhadap alam kita ini, terhadap bumi kita ini, terus tetap turun nilainya ke B. Artinya tetap polusinya tetap masih ada, tingkat polusinya masih tetap meningkat segala macam. Itu tidak bisa dihindarkan menurut gue ya. Jadi kayak itu emang sesuatu seperti itu emang udah hukum alamnya. Jadi udah pasti bumi kita ini bakal yang namanya rusak sedikit demi sedikit gitu loh. Gak bisa kita menyehatkan bumi ini benar-benar sehat seperti semula. Artinya yang bisa dilakukan adalah menguranginya gitu loh. Paling enggak dengan seperti yang udah jadi kayak sekarang gini, kita kan udah tahu akhirnya kayak, oh ternyata bumi kita tuh kalau misalnya kita gak melakukan aktivitas apa-apa, dia bisa sampai sebaik ini gitu. Nah, ketika kita melakukan aktivitas itu, gimana caranya kita agar apa ya, tidak sampai kita ngebuat sampai bumi ini jadi benar-benar rusak segala macam gitu. Artinya kita ibaratnya kalau misalnya dibilang apa namanya tanah di Jakarta bakal bakal tertutup sama lautan sama air dalam kurun waktu misalnya 20 tahun lagi gitu karena banyak bangunan beton segala macam kita cuma bisa nahan doang sampai. Artinya kita paling enggak dengan kita akhirnya kita udah melihat kayak gini dengan kesadaran, maksudnya gini, dengan kesadaran kita terhadap alam kita, itu paling nggak kita bisa mengurangi untuk waktu terjadinya hal-hal buruk terhadap alam kita gitu loh. Jadi kita bener istilahnya nih cuma bisa nahan doang gitu. Benar-benar nggak bisa istilahnya mau sembuh terus ya udah, artinya sembuh terus udah mulai sakit lagi sembuhin lagi, nggak bisa kayak gitu. Cuma bisa nahan doang. Nggak bisa. Nahan, ujung-ujungnya pasti sama aja. Pasti sama aja. Kita cuma bisa nahan karena ya itu tadi menurut Abang, kalau ini kan dibahasnya soal ada tadi sangkut pautnya sama keagamaan. Kalau Abang yang yakin bahwa yang namanya kiamat itu adalah ketika bumi ini udah benar-benar rusak gitu loh. Bumi ini udah rusak, bumi ini udah nggak sehat segala macam. Artinya kayak bumi ini udah nggak bisa ditinggalin untuk makhluk hidup, makanya akhirnya benar-benar ya itu tadi yang disebutkan kiamat itu. Dan apa ya sesuatu itu kan pasti ada umurnya gitu. Iya. Karena yang tadi ya kalau misalnya ngomongin soal keagamaan, yang abadi di dunia ini kan cuma Allah doang. Yang lainnya itu pasti ada umurnya. Bumi pun berarti pasti ada umurnya. Nah, gimana caranya? Ibaratnya ketika kita merawat biar umur kita lebih panjang kan kita hidup sehat. Kita makan makanan bergizi, kita olahraga, kita nggak makan makanan junk food segala macam. Umur kita lebih panjang insya Allah. Nah, sama maksudnya di bumi ini kita sebagai yang menempati biar umur bumi lebih panjang ya kita rawat dengan sebaik mungkin gitu. Walaupun memang tidak dipungkiri bahwa bumi ini suatu saat pasti akan rusak gitu. Pasti akan rusak karena kita juga, karena sedikit demi sedikit kan sumber dayanya kita ambil sedikit demi sedikit, segala sesuatunya kita tempati gitu. Mau nggak mau nanti ketika misalnya udah penduduk udah makin banyak kan pasti ada tanah yang harus ditempati untuk jadi tempat penduduk gitu. Artinya semakin lama pasti akan makin. Nah, maksudnya gimana caranya biar kita bisa lebih untuk sampai terjadinya kerusakan itu, sampai terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap alam kita ini ya sebisa mungkin kita menahannya lah. Yang bisa kita lakukan adalah paling enggak kita bisa membuat bumi ini bertahan lebih lama lagi gitu yang maksudkan. Nih, sekarang gue mau fokusin ke pendapat yang barusan. Pendapat tentang bahwa bumi ini ujung-ujungnya nih pasti rusak gitu. Ujung-ujungnya pasti rusak. Nah, sekarang gue mau bedain aja antara bumi sama tembok. Nah, kalau tembok nih kita biarin aja ya ujungnya rusak. Tapi
bumi ini kan di dalamnya nih ada tumbuhan yang bisa melahirkan lagi, ada siklus air. Jadi perbedaan jadi menurut gue nih bumi ini nggak sekedar benda gitu. Dia tuh kalau misalnya di bahasa IPA-nya ya, anak IPA, biosfer. Jadi gabungan semua makhluk-makhluk. Artinya gue masih percaya bahwa sebenarnya kalau yang disebut bumi ini nggak kayak benda-benda lain gitu. Dia tuh sebenarnya bisa terus-terusan berkelanjutan asal kita bisa jaga. Cuma emang manusianya aja nggak bisa jaga gitu. Dan kenyataannya kalau misalnya mau kita lihat masalah kemanusiaannya sendiri dari manusia sendiri, emang kenyataannya sebenarnya tuh gak bakal bisa. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi buminya bisa, cuma manusianya nggak bisa gitu. Jadi yang nggak bisa tuh manusianya. Jadi buminya bisa. Buminya nih sebagaimanapun manusia itu, misalkan kan manusia punya kesadaran, punya mikir ya. Sebagaimana manusia itu mengeksploitasi bumi, ketika manusia masih tahu bahwa bumi ini juga sebuah biosfer dan butuh keseimbangan, ya dia pasti seimbang. Jadi gini, bumi itu objek, manusia itu subjek. Subjek itu yang ngatur objek. Dalam pandangan itu, subjek itu yang ngatur objek, kita yang ngatur bumi. Jadi bukan bumi yang kita bergantung sama kehancuran bumi gitu. Yaudah bumi pasti hancur, kita cuma bisa nahan doang. Enggak. Menurut gue gitu. Kesalahan tuh mungkin di situ yang mau gue bahas itu. Jadi sebenarnya bisa. Nah, sebenarnya sebenarnya bisa, tapi gak mungkin terjadi gitu. Sebenarnya bisa tapi gak mungkin terjadi. Susah soalnya ini. Karena ada, gue juga pernah dengar satu ayat Quran bilang manusia ini emang rusak di bumi. Malaikat udah bilang manusia itu pasti merusak. Cuma ya itu dia, kalau misalnya kita mau berandai-andai, menurut gue bisa sebenarnya. Artinya kalau dibahasnya secara logika, secara logika rasional itu bisa. Iya, tapi kalau dibahas secara yang udah namanya antar itu sebutannya samawi Iya, udah antar dimensi. Antar dimensi kalau nggak bisa. Udah antar dimensi udah nggak bisa gitu. Karena yang tadi ada ayat Al-Quran dan segala macam. Tapi gini, di situ gue ada poin setuju sama nggak setujunya. Gue mau nanya dulu. Gini, kalau poin antar setuju sama nggak setujunya di bagian yang kalau dibahas secara logik dan rasional ya, secara rasionalnya. Kan tadi kalau bilang sebetulnya bisa gitu, tapi emang manusianya aja yang nggak mungkin gitu kan. Kalau menurut gue gini, matahari aja dia kan ada umurnya gitu. Artinya berapa juta tahun nanti dia akan berubah menjadi bintang dan ini sampai akhirnya matahari itu menjadi suatu gitu. Gue walaupun anak IPS, tapi gue senang yang namanya astronomi gitu kan. Jadi senang sama perbintangan dulu tuh, sering baca. Nah, jadi gue tahu tuh kalau matahari itu suatu saat akan mati. Akan jadi bintang mati. Nah, artinya ketika matahari pun mati, kan artinya planet yang mengitarinya pun akan mati. Nah, di situ poinnya. Maksudnya, maksud gue itu adalah pemikiran jangka yang sangat panjang itu. Artinya ketika nanti extension itu terjadi, menurut gue adalah ketika di situ gitu loh. Ketika mulai yang namanya di matahari udah mulai redup, terus habis itu bumi udah mulai, artinya putaran juga udah mulai enggak ini, karena kan setiap tahun setiap berapa itu berapa dekade atau tahun atau gitu, gue pernah baca berapa abad katanya jam kita itu bertambah gitu beberapa abad gitu. Jadi kayak kita nih sekarang 24 jam, tapi di zaman dinosaurus atau zaman sebelumnya itu tuh kayak cuma mungkin 20 jam atau 18 jam. Iya, soalnya kan mungkinnya bumi ini muterin matahari makin jauh, soalnya energi mataharinya makin kecil, ya bisa masuk. Kayak gitu, maksudnya kalau di secara logis rasional menurut gua ke situ sih. Artinya kalau misalnya logis rasional kan artinya mereka nggak percaya Tuhan, nggak percaya akhirat kan. Artinya mereka itu berpikir bahwa nggak ada kehidupan di akhirat.
Jadi mereka berpikir semua kehidupan ada di bumi, ada di Iya. dunia kita ini gitu. Makanya sampai ada orang yang punya pemikiran bahwa ketika bumi kita udah mau hancur, Ini mereka pindah. sudah nyari planet lain untuk mereka tinggali gitu. Nah, itu dia maksudnya, artinya menurut gua kalau dipikir secara logis rasional, Soalnya ujung-ujungnya ujung-ujungnya tetap akan ada extinction istilahnya, ada yang manusia nggak bisa kalahkan Mbak, gitu. iya, Walaupun itu sebuah objek. iya. Ya benar, mungkin bisa bilang juga gitu. Cuma masalah masih gini. Poinnya tuh menurut gue ya, poin intinya tuh di kesadarannya itu. Iya. Poinnya di kesadarannya itu. Masalah kan matahari nih, sekarang pertanyaan gini, mungkin gak sekarang kalau misalnya emang di masa depan kayak gitu, kalau ngomongin matahari ya, dengan manusia yang dengan kesadarannya ngasih energi ke matahari. Maksudnya kan artinya kita yang ngatur gitu. Walaupun itu juga suatu yang masih mungkin gak. Cuma kalau dibilang mungkin gak, semua bagi manusia tuh mungkin. Gitu. Mungkin doang. Semua tuh soalnya manusia ini emang makhluk yang paling menurut gue pribadi, gue juga pernah baca buku-bukunya Joseph Gader tentang filsafat. Manusia itu makhluk paling unik. Soalnya semua bagi dia mungkin. Cuma tinggal lihat kemampuan segala macam. Cuma mungkin gak mungkin. Soalnya kita bisa bayangin gitu. Semua yang bisa kita bayangin bisa masuk otak kita kan sebuah hal yang mungkin. Walaupun itu gak masuk akal. Oke. Dapat. Tuh. Bisa masuk. Jadi balik lagi ke Nah, balik lagi, ya, ini kan udah Ini terlalu jauh jauh banget. Nah, tarik sekarang lagi. tarik lagi. Gue mau narik nih. Gue hostnya di sini. Iya. Lu bintang tamu, oke? Nah, jadi gue mau narik balik. Gue udah pusing soalnya jauhan. Nah, narik balik ke pembahasan soal COVID-19. Nah, jadi sebetulnya yang pengen gue tanya adalah gini. Setelah pembahasan kita ini, setelah obrolan panjang ini, kita udah 26 menit. Obrolan kita panjang sampai 26 menit ini. Apakah perspektif lu terhadap orang-orang, nggak usah orang, terhadap gue yang mengatakan bahwa ketika gue memposting sesuatu terus gue bilang, lihat, bumi menjadi lebih sehat karena COVID-19. Apakah masih sama atau enggak perspektifnya? Nah, seperti sebelumnya. Perspektif gue gini. Sebenarnya perspektif gue bagi orang-orang berpendapat gitu, justru menurut gue nih, walaupun berbeda bagus. Soalnya gue yakin orang-orang yang bisa berpendapat gitu, pasti dia udah mikir gitu masalah COVID-19 ini. Nah, cuma cara penyampaiannya. Itu dia. Kadang yang gue tangkap ya, kalau yang ngebaca nih orang-orang awam mungkin itu nanti nangkepnya beda gitu. Iya. Jadi maksud gue, kalau misalnya pendapatnya sendiri, isi pendapat sendiri, kalau pandangan person ke person gitu, subjek ke subjek, orang ke orang, gue ke yang berpendapat itu justru bagus, soalnya gue yakin. Tapi kalau pandangan gue ke pendapat itu sendiri nggak bagus, soalnya pertama pendapat itu ya menurut gue kalau nggak digali dalam itu rapuh gitu, akan menimbulkan kerancuan itu. Iya. Nah, kalau digali dalam ya berubah. Tapi ya jelas. gini, soalnya gini, kenapa gue tetap gue upload itu, gue share, gue baca bukunya Jalaluddin Rumi. Ada dia bilang gini, carilah kebenaran itu pada hakikat. Sesungguhnya mereka yang dungu hanya melihat pada permukaan saja. Gitu. Nah, jadi maksudnya ketika gue ngupload kayak gitu, di situ kan gue jadi akhirnya tahu gitu, mana orang-orang yang mandang hanya dari permukaan, mana mereka yang mau mencari tahu, mana mereka yang mau nanya atau mereka mau diskusi dan segala macamnya gitu loh. Gitu artinya pada akhirnya kenapa gue tetap ngupload kayak gitu juga, sebetulnya agak egois sih alasannya, yaitu tadi pengen tahu aja gitu mana sih gitu orang-orang yang emang mau mikir sama yang cuma ngelihat luaran aja gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Emang kalau dibilang egois gitu. Cuma ya itu tadi. Nah, itu jujur asik maksud gue. Kadang nih, ini juga yang masih gue kadang mikir-mikir sendiri ya. Kadang tuh aneh. Kita nih manusia nih, gue nanti balik lagi di sini. Kadang manusia nih senengnya ngindarin masalah gitu. Padahal ternyata dari sebuah masalah kayak gini tuh
itu muncul pelajar yang banyak gitu. Makanya susah kita nih ya, kita nggak mau, mana ada orang dapat masalah mau kan. Tapi terkadang dari masalah kayak gini, dari apa COVID-19, pokoknya dari sebuah masalah tuh baru muncul pemikiran-pemikiran yang baru gitu, baru muncul pengetahuan-pengetahuan yang ajib. Terus gue susah gitu, apa gue perlu nyari masalah sama orang mulu ya? Iya, benar juga. Sumpah. Jadi apa ya, terlepas dari obrolan yang tadi, bahwa sebetulnya masalah itu harusnya dihindari atau dicari. Berantem lah sini. Karena ada orang katanya jangan mencari masalah gitu. Jangan mencari masalah. Tapi kadang dari masalah akan menemukan hal baru gitu. Kayak orang mau berantem aja, mau ribut, mikir mau nonjok mana. Nanti kalau dia udah selesai gitu, terus dia baru tahu, berarti gue kalau ribut nih gak boleh, kalau nonjok kayak gini gak kena nih. Terus kan tidak pelajaran baru kan. Udah, ini nggak jelas. Udah, mungkin sampai sini aja ya gitu. Maksudnya akhirnya untuk obrolan ini mungkin nanti kedepannya akan ngobrol-ngobrol lagi, karena pada saat self quarantine ini gue cukup gabut juga, nggak ada yang dikerjain karena UTS gue juga udah mau selesai ya. Kemarin tuh kenapa akhirnya gabut, karena gue lagi ngurusin kuliah online, UTS segala macam, astaga tugas banyak banget. Jadi kayak ya udahlah gitu, akhirnya gak sempet buat, padahal tadinya udah pengen buat terus gitu. Dan ngurusin cewek gimana? Ini denger nih dia. Gitulah. Nah, sama apa? Sama itulah. Jadi mungkin kedepannya selesai ini gue bakal buat lagi lah ngobrol-ngobrol, dan mungkin karena lagi ada adik gue juga di rumah, dia lagi nggak di pesantren, jadi mungkin gue bakal sering-sering untuk dialog di podcast ini biar pembahasan lebih seru gitu, biar lebih enak gitu, biar lebih gitu. Gitu. Nggak jelas. Udah gak jelas. Udah kalau gitu thank you banget yang udah ngedengerin podcast sampai sini obrolan. IG gue. Nah, yaudah tuh ada yang minta, manjat sosial. Ada yang minta, ada yang mau manjat gitu. Buat teman-teman nih bisa di-follow IG-nya Vulkan _ apa? Lupa gue Cuk. Bentar. Enggak, tapi gue kalau lu udah banyak yang follow, gue bakal peduli sama gue. Oh, lu semua emang. Gue orang kayak gitu. Vulkan _ Alusin. Vulkan _ Alusin. Fotonya yang ujung-ujung matahari. Nah, fotonya yang senja. Okay. Fotonya yang senja. Atau kalau lu ribet mau nyarinya, cari aja di di following gua. Cari Vulkan, ntar juga udah langsung kelihatan. Cuma kalau nyari cari di followers gua. Kalau nyari di following nggak ketemu, soalnya nggak gua follow back deh. Jadi kayak hati-hati. Anjir. Hati-hati jangan sampai kepencet. Enggak udah deh, Cuk. Udah kejauhan. 32 menit 53 detik. Kalau gitu diakhiri. Thank you, bro. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye. Syukran.